Hai semua, perkenalkan saya Hector Aceh. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah masalah yang urgent dalam pembangunan nasional, yaitu tentang kemacetan lalu lintas, dan bagaimana ilmu matematika dapat membantu kita dalam mengatasi masalah ini. Data dari Litbang CNN Indonesia menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota termacet ketiga di dunia setelah Mexico City dan Bangkok, dan pertumbuhan jumlah kendaraan menjadi penyebabnya. Tingkat kemacetan di kawasan ibu kota diperkirakan naik 63% saat warga memulai aktivitasnya di pagi hari dan meningkat drastis hingga 95% di sore hari, seiring dengan berakhirnya jam kerja pegawai kantor. Kemacetan lalu lintas telah menjadi masalah yang semakin parah di kota-kota besar di seluruh dunia. Ini menyebabkan pemborosan waktu, energi, dan polusi udara yang signifikan. Tetapi, ada solusi yang membantu kita mengatasi masalah ini dengan menggunakan ilmu matematika. Pertama-tama, kita dapat menggunakan ilmu matematika seperti teori graf untuk mengoptimalkan sistem lalu lintas, seperti pada jurnal berikut ini. Algoritma yang dikembangkan dapat membantu mengatur sistem lalu lintas, jalur bus, dan sistem transportasi lainnya secara efisien. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan waktu tunggu dan meningkatkan aliran lalu lintas. Untuk mencapai suatu model matematika, kita tentu saja membutuhkan sebuah data. Nah, data ini adalah kunci dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Ilmu matematika memungkinkan kita untuk menggunakan analisis statistik dan model matematika untuk memantau pola lalu lintas. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi jam-jam sibuk dan mengambil tindakan yang tepat, seperti mengalihkan lalu lintas atau mengatur ulang waktu perjalanan. Kemudian konsep matematika seperti jaringan dan algoritma routing dapat digunakan dan mengembangkan sistem transportasi terhubung yang efisien. Aplikasi berbagi perjalanan dan transportasi berbasis AI adalah contoh nyata bagaimana ilmu matematika dapat membantu kita menemukan rute tercepat dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Ilmu matematika juga dapat digunakan dalam perencanaan kota yang lebih baik, seperti alokasi lahan, pembangunan infrastruktur, dan pemilihan lokasi yang optimal untuk fasilitas umum. Selain itu, investasi dalam transportasi massal yang efisien, edukasi publik tentang penggunaan transportasi yang lebih efisien, dan pengembangan infrastruktur tambahan juga merupakan solusi tambahan yang dapat membantu mengatasi kemacetan lalu lintas. Baik, selanjutnya akan masuk ke proses pemodelan matematika secara general atau secara umum. Dalam proses pemodelan matematika, yang pertama adalah kita harus definisikan permasalahan kita atau define the problem. Nah, sebelum kita masuk ke pemodelan, kita harus tahu apa aja dan apa yang kita harus cari tahu dan mendefinisikan apa yang kita modelkan. Nah, pada kasus ini kita bisa ambil contoh yaitu masalah kemacetan lalu lintas. Kemudian kita lanjut ke pemutusan variabel. Nah, jadi di sini kita harus pilih variabel apa aja yang akan kita pakai dan variabel apa saja yang akan berpengaruh terhadap model kita. Kemudian setelah kita ambil variabel-variabel, kita lanjut ke membuat asumsi atau membuat hipotesis. Nah, di sini hipotesis ini mungkin bisa kita ambil seperti seberapa tingkat sih pengaruh dari variabel-variabel yang kita punya terhadap model kita. Kemudian setelah kita buat hipotesis, kita bangun atau kita buat model matematika dari variabel-variabel yang kita punya. Nah, setelah kita build model matematika kita akan assess the model atau kita simulasikan model yang kita punya. Nah, sebelum kita bisa simulasikan, kita harus mendapatkan data atau mencari data berdasar dari variabel-variabel yang kita punya dan model matematika yang kita punya agar simulasi itu bisa dijalankan. Nah, setelah kita punya data-datanya, baru kita bisa masuk ke proses pemodelan, proses simulasi. Nah, dari hasil simulasi yang kita punya tadi, kita bisa ambil konklusi atau kesimpulan dari model matematika kita. Nah, kemudian ini adalah contoh variabel yang kita punya. Seperti yang pertama ada volume lalu lintas awal, volume lalu lintas akhir, reduction rate, scheduling, schedule effectiveness, populasi kendaraan, dan lain-lain. Nah, berikutnya contoh model matematika yang kita punya. Dan ini adalah hasil simulasi berdasarkan data yang sudah diinputkan. Dan di sini bisa dilihat bahwa volume lalu lintas sebesar 91,575
91.575,574. Kemudian reduction rate-nya ada 1007, sekian. Volume lalu lintas akhir memiliki nilai sekian dan lain-lain. Nah, berdasarkan hasil simulasi tersebut, kita bisa ambil konklusi berdasarkan hipotesis yang kita punya tadi. Nah, berikut daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan dalam contoh kasus ini. Baik, itu tadi adalah beberapa cara ilmu matematika dalam membantu mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang urgent. Dengan menggunakan analisis data, algoritma, dan pemikiran matematika, kita dapat bekerja menuju kota-kota yang lebih efisien dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.